Kenapa spiritual itu ada makom-makomnya? Kenapa spiritual itu ada tahap-tahapannya? Jadi kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kemudian kita memaksa orang lain memahami yang kita bicarakan, hentikan. Karena itu akan menjadi batu dengan batu. Yang satu keras memberinya, yang satu keras menolaknya. Sama-sama keras, diadu tuh batu dengan batu. Makanya suatu kezaliman menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak membutuhkannya. Suatu kezaliman menahan ilmu dari mereka yang membutuhkannya. Ini yang disebut dengan izin bicara. Pak, kemarin saya ngasih pencerahan, terus malah ngajak berdebat. Tuh, nggak dapat izin bicara, ngasih pencerahan. Ya, apa sih yang kamu sampaikan? Quran surat ini, Quran surat lah, ayat itu belum terjadi pada dirimu udah disampaikan. Ya debat. Sekarang kita paham perdebatan agama, perbedaan pendapat itu muncul karena masing-masing belum dikasih izin bicara. Kenapa tidak dikasih izin bicara? Karena malaikatnya belum mendolong ruhnya ke alam-alam yang tinggi. Makanya kita dorong dulu ruh itu dengan malaikat, dengan malak yang ada di diri kita untuk masuk ke alam-alam yang tinggi. Di alam itu kita dapat izin bicara. Pak, saya lagi nyuci saja dengerin ceramah di CD Bapak, rasanya nyambung. Gak apa-apa, mau lagi nyuci lagi apa, nyambung kalau sudah dapat izin mendengar. Ada, saya beli CD punya Bapak, pusing Pak. Lah, ya. belum sama frekuensinya, pusing kan? Ujungnya apa? Menghujat dengan tingkatan pikiran dia. Akhirnya nyalahin orang. Wah, sudah tambah keras hatinya, semakin menjadi batu. Nanti ketemu batu lagi, sudah berantem. Pakai golok, pakai apa? Agama jadi sumber kekerasan. Subhanallah. Harusnya kan agama menjadi sumber kebijaksanaan, sumber kelembutan. Kita teruskan, ya. Inna anzarnakum adaban qoriba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, ya, siksa yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'uma qazzamat yadahu wa yaqulul kafirin ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang yang tertutup berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah saja, tidak usah diproses menjadi air mani, tidak usah dikirimkan ke dalam rahim menjadi tubuh ini. Lebih baik jadi tanah saja, bermanfaat jadi tanah, lumayan ditanami menghasilkan sesuatu, daripada jadi manusia yang hanya menebarkan air mendidih dan nanah. Itu sebabnya Allah katakan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Aku telah bentuk kamu dalam bentuk yang sangat tinggi, yang sangat agung. Summa rodadnahu asfala safilin. Dan kemudian dia akan memiliki derajat yang jauh lebih rendah dari asalnya. Asalnya dia dari tanah, dibentuk menjadi sempurna. Ketika dia tidak menggunakan kesempurnaannya, maka dia akan dikembalikan lebih rendah dari tanah. Makanya orang yang tertutup berteriak kepada Allah, kalau tahu begini, udah aja gue dulu jadi tanah saja, manfaat. Paling tidak kan ada orang bikin saung di situ, betul nggak? Paling tidak ya ada toge di situ jatuh tumbuh, betul? Paling tidak ada biji kacang panjang jatuh di situ, tumbuhlah 2 atau tidak daun kacang panjang, lumayan jadi lalap sambal, betul nggak? Memberi manfaat. Terang kieu mah tuh mending jadi tanah we kapungkur teh. Ini tanah yang sudah diproses, betul? Ini tanah semua yang sudah diproses.
diserap oleh akar mineralnya, kemudian tumbuh menjadi daun, tumbuh menjadi buah, kemudian masuk ya di dalam inti sel kehidupan kita, dan kemudian bertemulah sel sperma dengan sel telur di dalam rahim ibu. Kemudian dibentuklah kita menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita sampai hari ini tidak pernah tahu buat apa aku dibentuk menjadi yang seperti ini. Kenapa Tuhan ciptakan anak telinga? Lama kita nggak ngerti anak telinga ini fungsinya buat apa ya? Kok pakai jendil-jendil di sini? Kenapa Tuhan ciptakan tubuh saya kok ada bempernya? Ada bempernya. Dulu kita juga nggak ngerti. Setelah kita tahu, subhanallah, kalau nggak ada bemper sulit kasih bemper. Betul? Semua nggak ngerti, baru ngerti kemudian. Ketika kita berkaca di depan cermin, coba selidiki dari mulai atas sampai sini. Subhanallah, semuanya Allah ciptakan ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia. Ya, jangan berteriak seperti itu. Kalau begini, ya Allah, kenapa tidak dulu saya jadi turab saja, jadi tanah saja? Kenapa engkau bentuk menjadi yang seperti ini? Karena ketika sudah dibentuk yang seperti ini, kemudian tidak bisa menggunakannya, itu menjadi suatu bencana yang amat sangat besar. Sekarang kita pindah turun ke bawah. Lihat ayat yang surat yang ke-69. Surat Al-Haqqah. Al-Haqqah juga diterjemahkan hari kiamat. Jadi episode yang sekarang ini kita lebih banyak bicara untuk memperkokoh keilmuan kita. Memperkokoh keilmuan kita supaya tidak ada keraguan lagi. Sudah ketemu? Subhanallah. Ya, Al-Haqqah itu hari kiamat. Saya tidak akan membahasnya sebagaimana urutannya Al-Haqqah. Sekarang lihat ayat yang ke-13. Sebelum saya membahas itu, saya lupa. Lihat dulu Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij surat yang ke-70 di atasnya Al-Haqqah. Ya. Kita masih di sekitar ini, Al-Ma'arij apa artinya? Tempat naik. Sudah tahu tempat naik? Ya itu. Kalau tidak ketemu dengan seorang penunjuk jalan, cari tempat naik bingung, malah cari taraje. Di kampung ada orang sedang manjat pohon kelapa. Sebetulnya dia sih mau ngambil kelapa. Ketahuan sama orang yang punya pohon kelapa. Kamu ngapain itu pakai naik-naik? Emang apa Pak ini? Itu pohon kelapa punya saya. Dikira ini jalan ke langit Pak. Barangkali dia anggap pohon kelapa Al-Ma'arij. Tempat naik yang selama ini kita tahu kan taraje. Betul nggak? Subhanallah, ternyata tempat naik itu ada di dalam diri kita. Subhanallah. Baik, kita lihat ya. Seseorang peminta telah meminta kedatangan sesuatu yang bakal terjadi. Ya. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Minallah dzil ma'arij, dari Allah yang mempunyai tempat-tempat yang naik. Jadi sebetulnya ya, di ayat yang keempatnya kita lihat, di sini kita melihat kuncinya. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Mohon maaf, di situ ada Jibril enggak? Ada Jibril? Enggak ada.
Di situ cuma dikatakan ta'rujul malaikatu, naiklah malaikat, waruhu dan ruh, ilaihi menghadap Tuhannya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang kadarnya satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau mau naik harus di tempat naik. Betul? Tadi kan dikatakan di Quran surat apa tadi? An-Naba di bagian yang ujung, ya kan? Jadi agar kita itu ya bisa mendapatkan suatu pengalaman yang sesungguhnya, maka di situ dikatakan malaikat dan ruh itu harus naik. Malaikat harus mendorong ruh untuk naik sampai di puncak kesadarannya. Di situ dia mengalami suatu pengalaman, lalu setelah pengalaman itu dia dapat man azinallahu rahman wa qala sawaba. Di situ dia dapat izin bicara. Jadi kalau ingin dapat izin bicara ternyata harus naik di tempat yang tempat naik, ya. Dengan cara apa naiknya? Mendorong ruh dengan malak yang ada di dalam diri kita untuk mencapai ilaihi, untuk mencapai Tuhan yang kadar pencapaiannya satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Subhanallah. Makanya beruntung yang sudah bisa naik, ya. Ngerti sekarang? Sudah tahu tempat naik? Ya, itulah tempat naik. Jadi kalau kita ingin naik harus di tempat naik. Berapa banyak orang yang kalau ditanya ingin naik nggak keimananmu, jawabnya pasti ingin, betul nggak? Nah terus kemudian ditanya lagi, gimana caranya? Ya di tempat naik. Disitulah kita akan mendapatkan keyakinan. Di situ kita akan mendapatkan tasdikun bil qalbi. Betul? Keyakinan kita selama ini bertambah terus karena kita sering naik di tempat naik. Orang yang tidak pernah naik di tempat naik tidak pernah akan bisa naik. Tuh, makanya Allah bilang di Quran, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, yaitu keterbukaan yang nyata. Maka aku akan tambah iman yang ada padamu dengan iman-iman tambahan dariku. Nah, cara Allah menambahkan keimanan dengan memperkokoh pengalaman kita ketika kita sedang naik. Nyambung nggak? Ayo, mau dari ayat mana kita bicara? Baca Al-Ma'arij nyambung, baca An-Naba nyambung, baca Al-Qiyamah nyambung, baca Al-Muzammil nyambung, baca Al-Mudaththir nyambung. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Nah, maka di ayat berikutnya fasbir sobron jamila, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Jadi ternyata naik itu perlu kesabaran. Awalnya perlu pemaksaan. Betul? Jadi ya, Al-Jabar memaksa kita dulu. Berikutnya setelah Al-Jabar memaksa kita, apa yang dipaksakan oleh Al-Jabar yang maha memaksa, lama-kelamaan setelah merasakan gak perlu dipaksa lagi. Karena sudah tumbuh pada diri kita yang namanya kesabaran, sabar yang indah. Baik, sampai situ aja dulu. Itunya apa? Al-Ma'arijnya. Sekarang kita lihat Al-Haqqah tadi, ya. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Nanti kita akan mundur ke belakang setelah kita memahami yang ini. Maka apabila ditiup sangkakala, kembali lagi Al-Mudaththir cerita tiup sangkakala, Al-Qiyamah cerita tiup sangkakala, An-Naba cerita berita besar juga cerita tiup sangkakala,
Al-Muzammil cerita tiup sangkakala, betul? Kita ketemu lagi di Al-Haqqah, ceritanya sama, tiup sangkakala. Makanya cerita tentang kiamat selalu diawali dengan tiup sangkakala. Secara siloka juga yang diyakini kita selama ini kan begitu. Engketeh cenah malaikat Israfil niup sangkakala, betul? Setelah ditiup sangkakala, hancurlah semesta ini. Setelah dihancurkan semesta, bangkitlah semua dari kubur. Setelah itu hisab, betul nggak? Setelah itu menghadap Allah. Indah? Baru tahu sekarang. Baru ketawa-ketawa sekarang. Oh iya. Urutannya toh begitu. Tiup sangkakala baru hancur. Betul nggak? Kan kalau kita belum niup sangkakala belum hancur. Hancurnya itu pada saat ditiup sangkakala. Walaupun cuma sekali tiup. Emang niup sangkakala berapa kali? Ya sekali. Nggak ada yang nggak ada. Sekali aja. Sekali tiup. Sekali tiup udah hancur ya. Baru ngerti ya? Iya, ketawa sekarang kita. Ya Allah, tamat Quran dari dulu udah berkali-kali. Al-Haqqah udah dilewati berkali-kali. Baru hari ini ketemu. Nah, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Betul? Terasa enteng ngangkat bumi ini. Jadi saya bikin wirid agung bersama teman-teman dari beberapa torikot kemarin di Jambi, dari Bungo, dari Kerinci. Mereka merasakan lagi wirid itu katanya badannya terasa begitu enteng dan terangkat. Itu baru wirid, belum ditiup sangkakalanya. Apalagi kalau sudah ditiup sangkakalanya ya enteng. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Hati-hati ya. Bumi dan gunung dibenturkan. Gunung dibenturkan dengan gunung, bumi dibenturkan dengan bumi. Makanya untuk orang-orang yang sudah ditiup sangkakalanya, sudah dibuka pandangan kolbunya, makanya saat setelah itu banyak benturan-benturan dalam hidup ini. Betul? Iya. Benturan dengan apa? Bukan benturan dengan ruhani, benturannya dengan urusan-urusan jasmani. Ngerasa enggak? Udah gepeng aja, dibentur-bentur terus. Ada juga yang membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok, betul nggak? Nggak tahan ujian. Ada juga yang berhenti ngaji karena nggak tahan ujiannya. Katanya pengen diwisuda, ujiannya ngilang. Tiap ujian sidang nggak pernah hadir. Itu saat dibenturkan dulu. Ngerti sekarang? Iya. Oh iya Pak. Setelah saya ditiup sangkakala waktu itu, luar biasa Pak benturannya. Iya, benturan dengan tetangga, iya kan? Benturan dengan keluarga, benturan dengan guru-guru kita dulu mungkin, betul? Benturan dengan teman pengajian, ya, iya, sampai berdarah-darah waktu itu. Ya iya, yang dibentur-benturkan dulu biar lembut. Sekarang kepalanya udah lembut karena dulu keras ya. Udah dibentur-bentur sama Allah. Harus dibentur-benturkan dulu kata Allah. Nyata nggak ayat ini? Nyata. Ya, dulu nangis dibenturin ya. Sekarang baru ketawa. Oh iya Pak. Dulu ketika dibenturkan ngeluh sama saya dibenturkan lagi. Tiap ngeluh benturkan lagi. Ada dulu yang bapak ini kejam sekali katanya. Setiap ngeluh sama bapak malah dibenturkan lagi. Sekarang baru tahu setelah dibenturkan lagi oleh saya jadi kuat. Oh sekarang alhamdulillah ya. Gitu.